Oke, baik teman-teman semuanya. Hidup mahasiswa. Mahasiswa maksudnya. Terima kasih mahasiswa sudah menyuarakan suara rakyat. Suara rakyat 16% maksudnya. Terjadi gerakan demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang bertajuk #IndonesiaGelap. Ini Indonesia gelap atau penumpang gelap? Iya, penumpang gelap. Kan demo ini ada yang menggerakkan. Ya nggak heran gitu loh. Momennya pas sekali. Hasto kalah di pra-peradilan, menggerakkan demo. Selama ini kalian mahasiswa kemana? Hei! Sangat-sangat kelihatan sekali ini tuntutan mereka berbau politik. Ada yang menggerakkan. Seperti terulang kembali pada waktu Presiden SBY. Kenapa? Ya, saat PDIP kalah, ya saat mereka kalah, menggerakkan mahasiswanya untuk berdemo berhari-hari. Nah, dengan adanya aksi demo ini berkesempatan memberikan panggung kepada para pembenci, para nyinyir. Kesempatan mereka berkoar-koar ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita bersama Opung Parbelak. Bagaimana menurut beliau mengenai aksi demo ini? Apa saja tuntutannya? Ya, mari kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak cari panggung di tengah-tengah demo mahasiswa. Betul. Dan itulah yang dilakukannya di Samarinda. Padahal ya agendanya ke sana dia untuk memberi kuliah. Tiba-tiba nongol orasi. Mahasiswa harus dan punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Datang mahasiswa. Mantap. Mahasiswa yang seperti apa? Tergantung IPK-nya. Tergantung isi kepalanya. Dan tergantung karakternya. Jangan asal ngomong kayak gitu kalau terlalu banyak teori. Banyak teori. Mahasiswa seperti apa dulu? Kan begitu. Sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang demo mahasiswa, aku berpendapat bahwasanya titik terakhir dari demo mahasiswa yang berbobot itu tahun 1998. Kenapa begitu ya? Karena apa? Karena memang demo mahasiswa saat itu berangkat dari isi hati dan pikiran rakyat. Tapi kalau sekarang belum tentu. Karena apa? Karena banyak demo-demo nggak berbobot. Coba, ada pula demo bawa keranda. Tahun 98 nggak ada tuh bawa keranda. Demo di Surabaya, di Samarinda, di Jawa Barat, di Jakarta, lucu. Dan juga tuntutannya nggak seragam. Ya kan? Ini kan kerjanya BEM. Jadi udah kita tahu bagaimana kualitas BEM zaman sekarang. Mereka ini sangat kental, ya sangat mencolok terafiliasi dengan orang-orang seperti Rocky Gerung. Ya kemarin coba waktu mau pelantikan, dimotori lah itu mahasiswa demo. Ternyata hasilnya apa? Zong. Pilkada begitu juga, dimotori mahasiswa untuk demo. Zong. Tolong dulu kalian setiap mahasiswa yang ada di universitas itu, ya kalau mencari presiden, ya presiden. Mencari presiden BEM, ya coba dulu, tolong dulu agak agak selektif dikit. Tapi bukannya bilang apa, ini sudah terbuka bahwasanya BEM-BEM yang ada di Indonesia ini sudah terafiliasi dengan orang-orang yang memang betul-betul benci dengan pemerintah. Makanya setiap yang mereka
tuntut di dalam demo mereka selalu itu kontra dengan pemerintah. Perhatikan. Ya, jadi beda tahun 98. Pemerintah pada saat itu dipengaruhi dan juga dikuasai oleh diktator ya Soeharto waktu itu. Dan wajar masyarakat teriak. Nah sekarang pemerintah didukung sepenuhnya sebagian besar oleh rakyat. Nah sekarang siapa yang ngajak kalian demo? Siapa yang nyuruh kalian demo? Kekuatan rakyat mana yang mendukung kalian untuk demo? Kita bisa lihat dari tuntutan-tuntutannya, ya kan? Coba perhatikan aja. Ya, mereka menuntut supaya dibatalkannya pengefisiensian anggaran. Baru yang kedua, mereka menolak adanya makan bergizi gratis. Mereka itu lebih milih pendidikan gratis. Nomor 3, 4, 5, 6 item terakhir ada di situ itemnya adili Jokowi. Aneh kan, di Sumatera, di Jawa Timur yang lucu ya, di Surabaya ditambahin di situ itemnya menolak menolak status PSN dari dari Waterfrontline Surabaya. Ya, sampai ke situ-situ. Menolak HGB. Di Jawa Barat lagi lebih lucu, mereka meminta supaya supaya presiden mereshuffle kabinetnya. Aduh, coba dulu kalian itu semua, ya kan ini siapa yang briefing ini? Rocky Gerung, Refli Harun atau Faisal Asegaf? Coba dipastikan dulu. Yeah. Satukan bahasa gitu loh. Dari sini aja nampak kalian itu nggak seragam. Nampak kalian itu yang sana beda yang briefing, yang sana beda yang briefing, yang sana beda yang briefing. Beda-beda. Aduh, nggak semua aku salahkan, ya kan? Ada beberapa hal seperti undang-undang perampasan aset, ya kan begitu. Itu ada di mahasiswa yang di mana ya aku kurang tahu juga. Kalau itu kita dukung. Supaya perpu perampasan aset itu menjadi undang-undang. Kalau itu kita dukung, ya kita support, ya. Tapi yang lain-lain ini agak aneh gitu. Sekarang contohnya yang pertama, masalah ya efisiensi, ya. Kalau tidak salah itu undang-undang nomor berapa itu ya? Nomor 25 ya. Atau nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwasanya efisiensi itu sangat diperlukan, ya. Ternyata mahasiswa menolak. Kemarin perasaanku menolak itu di media sosial itu Adian Napitupulu. Iya. Yang secara terang-terangan dan jelas-jelas Adian Napitupulu, ya. Apakah ada sangkut pautnya Adian Napitupulu dengan para mahasiswa ini? Nggak tahu juga. Aku masih ingat itu, ya kan, waktu kalau tidak salah untuk anggaran PU, ya. Jadi Adian ini mencak-mencak, ya sudah kalau memang tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan, ya sudah kita biarkan saja berbohong kita 1 tahun ini. Sekarang memang bukan bilang apa, Bapak Prabowo memang betul-betul efisiensi garis keras. Karena apa? Karena dia tahu ya kalau nggak seperti itu ya hal-hal pemborosan, kebocoran dana itu akan berlangsung terus. Betul. Itu dia termasuk di kementerian-kementerian. Coba bayangkan kalian ada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian ya itu sampai jam 3 itu harus ditutup, dimatikan lampu semua. Kalau nggak ada orang ngantor semuanya matikan lampu dari atas sampai bawah. Sampai sedetail itu efisiensinya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang dikejar untuk kemajuan bangsa ini. Gitu loh. Ya sekarang begini. Pendapatan kita, katakanlah dulu kita tidak mengalami kemajuan pendapatan atau kemajuan income yang sangat signifikan ya. Jadi ya kemarin Bapak Jokowi sudah menambah ya income itu dengan pemotongan denda pajak
ya, lebih dikenal dengan teks apa sih, lupa gua. Aduh, lupa. Yang penting ada pendapatan dari pajak, teks amnesti. Ya, ternyata dilihat kayaknya masih kurang juga ya. Nah, sekarang ada efisiensi. Kenapa enggak? Kalau memang bisa untuk kemajuan anggaran, ya, yang namanya efisiensi itu yang tidak berguna dibuang. Ya, itu Betul. artinya namanya efisiensi Iya. gitu. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan tidak dilakukan. Ya, seperti pergi ke luar negeri. Kalau nggak perlu nggak usah. Ya, seperti acara halal bihalal. Kalau nggak perlu nggak usah. Itu yang namanya efisiensi. Kan begitu ya. Nah, sekarang ya kita mau nanya, itu permintaan dari mahasiswa atau permintaan dari kelompok tertentu? Kita perlu tahu dan kita perlu pastikan ya kan, jangan mau kita dibodoh-bodohi. Baru yang kedua, masalah makan bergizi gratis, MBG ya. Jadi mahasiswa menuntut ya, tolong diprioritaskan yang lebih utama. Mereka berpendapat bahwasanya yang lebih utama itu adalah pendidikan gratis. Yang jadi pertanyaan begini, pendidikan gratis mulai dari SD, SMP, SMA sudah digratiskan. Yeah. Jadi maunya mereka, uang kuliah mereka digratiskan. Jadi adik-adik mereka nggak perlu lagi makan bergizi gratis. Egois sekali Anda. Egois sekali. Coba pemikiran seperti apa pemikiran seperti ini? Kalian sudah tengok bagaimana testimoni anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis. Ada di sebelah sana, mereka nggak makan, mereka bawa nasinya. Karena apa? Karena mama mereka tidak makan, tidak punya nasi. Ada di sana mereka bawa nasinya ke rumah, pulang ke rumah. Karena apa? Karena dia mau berbagi dengan neneknya. Karena neneknya juga tidak pernah punya uang yang cukup untuk memberikan makanan yang standar seperti itu. Banyak testimoni-testimoni lainnya, ya. Tapi kalian coba, kalau berbicara tentang kuliah, orang yang kuliah untuk saat ini adalah orang yang mampu untuk membayar uang kuliahnya. Kan begitu. Kalau tidak mampu, kalian bisa berwirausaha atau kalian kemarin tempuh pendidikan di SMK, kan begitu. Sekarang jangan semua tuntutan kalian sodorkan kepada pemerintah. Ini semua kebutuhan kalian mau kalian sorong-sorong sama pemerintah. Ya, sekarang negara mana rupanya? Negara mana yang menggratiskan uang kuliah terhadap para mahasiswanya? Ya, aku sudah searching. Yang pertama itu ada Jerman, yang kedua ada Finlandia, yang ketiga itu ada Austria, yang keempat itu ada Denmark, ya, yang kelima itu ada Swedia, ya. Jadi dari 5 negara ini mereka memberikan uang gratis. Karena apa? Karena rata-rata kualitas hidup rakyatnya atau masyarakatnya sudah tinggi. Yakin aku, banyak negara di Eropa sana tidak menerapkan kuliah gratis. Ini kalian mau coba-coba juga di Indonesia. Emangnya sudah tinggi tahap kualitas hidup di orang di Indonesia? Yang masuk akal kalian itu. Masuk akal lah. Apa-apa mau tanggung pemerintah, kerja kalian kerja. Sambil kerja kalian kuliah, sedangkan juga anaknya Uya-Kuya di sana juga sambil kerja sambil kuliah. Iya. Udah anaknya artis itu. Ini kalian itu tahu diri sedikit lah. Uang kuliah pun juga, uang semester pun juga semuanya mau ditanggung pemerintah. Kalau pemerintah sudah sanggup, iyalah nggak apa-apa lah. Tingkat kualitas hidup masyarakat di Indonesia kalau udah tinggi nggak apa-apa. Ini enggak aja kalian. Kalian coba bayangkan kalian dulu, adik-adik kalian yang butuh makan, enggak kalian pikirkan. Itu dia, ya. Baru yang ketiga, ya. Ketiga, mereka itu menolak atau mereka menginginkan supaya dwifungsi TNI tidak lagi bercampur dengan masyarakat sipil. Aduh, sekarang begini, ku bilang sama kalian, libur aja TNI itu, ya libur aja
polisi, ya, dan juga ada beberapa mengatakan bukan cuma TNI, polisi juga katanya harus dibatasi kekuasaannya. Jadi siapa lagi menangkap penjahat, Satpol PP? Kalau hilang motor sama siapa kau lapor sama Hansip? Aku bilang libur aja polisi sampai TNI di Indonesia ini 1 hari aja hancur kacau negara ini. Kalau nggak ngerti apa yang dituntut nggak usah dituntut. Mahasiswa. Kok sama ya sama tuntutannya di Siturus? Jangan-jangan ini. Makanya aku sama-sama kan ini sama tuntutannya si Adian Nabitupulu, yang ini sama di Siturus. Baru yang ketiga menolak ya undang-undang Minerba, ya mineral dan batu bara. Jadi mereka itu menolak adanya izin tambang yang diberikan kepada kampus-kampus tertentu. Sekarang begini, kalau misalnya kampus-kampus tertentunya itu memang sesuai speknya itu dengan tambang itu, kenapa enggak? Kecuali contohnya misalnya, ya fakultas kedokteran, ya memiliki izin usaha tambang, kan nggak masuk itu. Justru itu sangat harus didukung. Karena apa? Ya, karena mahasiswa sebelum lepas dari kuliah, sebelum tamat, mereka sudah punya pengalaman di bidang kerja. Mereka sudah tahu bagaimana cara menambang yang baik. Mereka sudah punya persiapan bagaimana cara menentukan tempat-tempat tambang yang terbaik. Mereka sudah bisa menentukan kualitas dari batu bara dan barang-barang mineral yang bisa ditambang gitu. Jadi nanti nggak kaget lagi, ya kan? Ya udah langsung praktek, kenapa enggak? Kalau contohnya misalnya sudah 4 semester atau sudah 6 semester, praktek langsung, kenapa enggak? Dan itu juga kan bisa menambah income lah. Pasti orang kalau sudah kerja pasti digaji. Kan begitu. Lebih bagus menggaji. Sekarang begini. Banyak kita ya di pertambangan baik batu bara, minyak bumi, gas dan segala macam, kita mengambil tenaga ahli dari luar. Karena betul. Apa? Karena kita kekurangan SDM. Apa salahnya kalau misalnya mahasiswa itu dijadikan SDM, dilatih SDM-nya supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi mengambil tenaga kerja dari luar. Benar itu ya. Jangan pendek kali pikiranmu, bro. Pendek kali. Mentang-mentang kau dari fakultas pertanian, jadi kau yang sewot. Dari ekonomi kau sewot. Dari kedokteran pariwisata kau sewot. Tidak perlu kau sewot. Kurasa pun juga mahasiswa pertambangan itu sangat setuju. Alasan kalian itu enggak aja. Yang untuk menjaga keseimbangan dan juga kebersihan daripada akademik. Gak masuk akal. Terus lagi biar tahu kalian, adalah mahasiswa ini yang menuntut ya supaya dilakukan evaluasi terhadap IKN. IKN udah jauh, bro, udah jauh. 80% itu. Mau komentari pun juga nggak ada gunanya. Mau dievaluasi barang yang udah jadi. Jadi nggak ngerti aku apa isi kepala orang ini. Jadi kalau udah kayak gini kan berarti kan sifatnya politis. Iya. Bisa titipan ya. Berarti ada yang ingin mencoba-coba untuk menggoyang masalah IKN ini. Sorry, nggak ngaruh. Itu dia. Dan yang terakhir coba masalah Adili Jokowi. Ini. Terlalu kental politisasimu kawan. Banget ya. Ya, terlalu kental. Ya, dari kemarin-kemarin itu aja tuntutan kalian Adili Jokowi. Udahlah, nggak usah kalian serta-mertakan itu tuntutan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja Adili Jokowi. Ya. Jadi itu dia, ya. Yang jadi pertanyaanku, ya kalian melakukan aksi apakah memang betul-betul berdasarkan isi dan hati isi dari pikiran dan hati rakyat? Ini ndak Indonesia gelap. Kemarin baru
darurat demokrasi. Sekarang Indonesia gelap. Nggak bisa kalian itu berpikir optimis, nggak bisa kalian itu berpikir maju, atau nggak bisa kalian itu berpikir visioner. Terlalu lemah kalian jadi mahasiswa, berhenti kalian. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ketua BEM kalian itu yang gelap. Gelap. Sudah secerah ini, ku bilang sama kalian, kalau bukan Jokowi kemarin, waktu zaman Covid, kurasa kalian itu udah mati satu-satu. Ini ndak kalian hargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Sekarang Bapak Prabowo begitu juga. Kalian berani coret-coret mukanya kan? Iya. Ya kan? Udah hebat kalian kayak gitu, ditandai kalian. Jago kali. 100 hari kerja yang paling mematikan, itu pula tulisannya itu. Sanggup rupanya kau kerja seperti itu? Nggak mungkin sanggup. Kulit-kulitnya aja belum tentu kalian apa kalian kuasai. Kalian komentari 100 hari kerja Jokowi, ya Pak Prabowo. Dah. Jadi itulah dulu mengenai tuntutan orang ini, ya. Jadi bisa dikatakan rata-rata tuntutannya ini nggak masuk akal ini. Tapi kalau misalnya Perpu, ya, rancangan undang-undang mengenai perampasan aset, itu kami dukung. Atau kalian mencantumkan itu di terakhir supaya kelihatan mantap gitu demo kalian. Ya mudah-mudahan itu berangkat dari hati yang murni lah. Oke? Iya, jadi itulah dulu dari Opung Perbelak. Ya, salam NKRI harga mati. Itulah tadi teman-teman ya, mahasiswa atau mahasiswa. Sebenarnya tujuannya cuma satu, adili Jokowi. Ya, nggak usah tuh ditulis tuh tuntutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Langsung aja tujuannya adili Jokowi. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.